Pernah ngerasa bingung gak sih? Milih dua mata pelajaran krusial banget yang kayaknya bisa nentuin arah studi kamu ke depan. Nah, TKA atau TKA ini kan lagi sering banget jadi omongan ya. Apalagi soal daftar sama pilih mapelnya itu. Untungnya nih, kita udah pegang panduan resmi Tanya Jawab TKA. Ini yang versi 2, langsung dari Kemendikdasmen. Oke, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Misi kita di Deep Dive kali ini simple aja. Ngasih kamu panduan yang jelas dan ringkas biar nggak ada lagi tuh keraguan soal TKA. Terutama ya soal mekanisme pendaftaran ini gimana sama strategi milih dua mapel pilihan itu. Iya, dan yang menarik sebetulnya TKA ini kan dirancang sebagai asesmen standar ya buat ngukur capaian akademik. Tapi prosesnya itu loh ternyata melibatkan segitiga penting. Kamu sebagai siswa, orang tua, dan juga pihak sekolah. Jadi ini bukan cuma soal tes individu aja, tapi lebih ke proses kolaboratif gitu. Betul. Nah, pertanyaan pertama nih, yang paling dasar. Siapa sih yang daftarin kamu buat TKA? Ternyata, bukan kita sendiri ya yang klik-klik daftar gitu? Bukan kamu mandiri. Jadi pendaftarannya itu dilakukan oleh operator sekolah lewat web manajemen TKA. Alurnya kira-kira gini, sekolah nanti narik data kamu, data siswa, dari sistem pusat Kemendikbudristek. Terus kamu ngisi formulir, isinya ya pernyataan ikut serta plus milih mapelnya. Nah ini, formulir ini wajib ada tanda tangan orang tua atau wali. Oh, ada tanda tangannya ya? Iya wajib, formulir yang udah ditandatangani itu diserahin lagi ke sekolah, baru deh diinput sama operator. Makanya komunikasi sama pihak sekolah itu, wah penting banget, harus proaktif. Nah itu dia, sering ada yang nanya, kenapa sih kok harus pakai tanda tangan orang tua? Kayak nambahin langkah gitu, kesannya agak ribet. Sebetulnya bukan buat bikin ribet sih. TKA ini kan sifatnya sukarela ya, nggak wajib. Dan pilihan buat ikut plus milih mapelnya, itu kan punya dampak langsung ke rencana studi kamu nanti. Jadi persetujuan orang tua itu penting buat mastiin keputusannya diambil bareng-bareng, secara sadar, transparan, dan ada dukungan keluarga. Ya semacam jaminan gitu kalau pilihan penting ini nggak kamu putusin sendirian dalam bingung. Oke, masuk akal sih. Nah, jangan lupa dicatat tanggal pentingnya ya. Pendaftaran TKA ini dibuka 24 Agustus, terus ditutupnya tanggal 5 Oktober 2025. Jangan sampai kelewat. Oh ya, siapin juga foto terbaru, nanti buat diunggah sama sekolah. Betul. Terus, kalau misalnya nih, di tengah jalan kamu berubah pikiran soal mapel. Atau bahkan, wah nggak jadi ikut TKA deh, gimana? Masih bisa kok diubah atau dibatalkan, tapi catatannya cuma selama masa pendaftaran masih dibuka. Lewat dari tanggal 5 Oktober itu udah nggak bisa. Prosesnya ya harus lewat sekolah lagi, dan perlu persetujuan ulang orang tua juga. Jadi fleksibel tapi tetap ada prosedurnya. Oke, kalau lokasi tesnya gimana? Idealnya sih di sekolah kamu masing-masing. Tapi kalau katakanlah fasilitas di sekolahmu belum memadai, nah nanti pemerintah daerah akan bantu carikan sekolah terdekat buat numpang tes. Jadi soal lokasi sih harusnya udah diantisipasi ya, nggak perlu khawatir. Sip. Itu tadi soal administrasinya ya. Iya. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin galau banget nih. Milih dua mata pelajaran pilihan itu. Kapan milihnya, terus gimana strategi terbaiknya? Ada tips nggak? Milihnya itu sebelum pendaftaran ditutup. Jadi pas kamu isi formulir keikutsertaan itu, sekalian milih mapelnya. Nah, soal strategi, ada 4 langkah emas nih yang disarankan. Pertama, coba deh intip rapor kamu lagi. Pastiin mapel yang mau kamu pilih itu emang pernah kamu pelajari. Entah di kelas X, XI, atau X2. Ingat, salah satu fungsi TKA ini kan sebagai semacam validator ya, buat nilai rapor kamu nanti pas seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Jadi harus nyambung dong antara yang diuji sama yang ada di rapor. Langkah kedua, cocokkan pilihan mapelmu sama prodi yang kamu incar. Acuannya itu ada di Kemendikdasmen nomor 102 tahun 2025. Di situ ada daftar lengkap, mapel apa aja yang jadi pendukung buat tiap prodi di SNBP. Cek di situ. Oke, cek rapor, cek Kepmen 102. Terus? Ketiga ya, jujur aja sama diri sendiri.
Pilih mapel yang kamu rasa paling kamu kuasai atau paling kamu minati. Ini logis sih biar hasil tesnya bisa lebih optimal kan. Nah yang keempat, ini buat yang mungkin masih galau nih soal prodi tujuan. Kalau masih bingung, pilih aja mapel yang nilainya paling bagus di rapor kamu. Tapi cari yang relevan buat banyak pilihan prodi. Dan jangan ragu juga buat ngobrol sama guru BK di sekolah. Mereka pasti bisa bantu kasih masukan. Pertanyaan sejuta umat nih. Boleh nggak sih lintas minat? Misalnya saya dulu di SMA kayaknya jalur IPA gitu. Terus mau ambil fisika sama ekonomi buat TKA. Boleh nggak? Wah, sangat boleh. Nggak masalah sama sekali. Asalkan ya itu tadi, 2 syaratnya terpenuhi. Kedua mapel itu ada di rapor kamu dan relevan sama syarat mapel pendukung prodi tujuanmu sesuai Kepmen 10/2025. TKA ini udah nggak kaku lagi kok sama label IPA atau IPS. Fokusnya lebih ke mapel apa yang beneran kamu pelajari di sekolah. Buktinya, ya rapor kamu itu. Oke. Terus gimana kalau ada kasus gini? Saya jago banget nih mapel X, misalnya kimia organik lanjut, karena belajar sendiri atau ikut kursus di luar. Tapi mapel itu nggak ada di rapor sekolah saya. Boleh nggak saya pilih itu buat TKA? Nah, ini penting. Kalau tujuan utama kamu ikut TKA ini buat SNBP, sebaiknya jangan pilih mapel yang nggak ada di rapor itu. Kenapa? Balik lagi ke fungsi TKA sebagai validator tadi. Komponen utama penilaian SNBP itu kan nilai rapor, prestasi kamu, sama portofolio kalau milih prodi seni atau olahraga. Kalau mapel yang kamu pilih di TKA nggak ada di rapor, yang nggak ada nilai rapor yang bisa dikonfirmasi atau divalidasi oleh skor TKA kamu nanti, jadi kurang pas gitu. Oke, paham. Khusus buat teman-teman dari SMK nih, gimana pilihannya? Kan mapelnya beda ya. Buat anak SMK, pilihannya bisa dari mapel umum yang ada di rapor. Misalnya matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia kalau ada. Atau bisa juga pilih mapel kejuruan adaptif, kayak proyek kreatif dan kewirausahaan. Itu biasanya ada. Memang, mapel kejuruan yang sangat spesifik kayak praktek mesin bubut gitu misalnya, itu nggak diujikan di TKA 2025. Tapi jangan khawatir, nilai rapor mapel kejuruanmu itu tetap akan diperhitungkan kok di SNBP, jadi nggak sia-sia belajarnya. Dan ini juga poin krusial banget. Sekolah itu nggak boleh ya menyeragamkan pilihan mapel buat semua siswanya. Misalnya, semua wajib pilih matematika dan fisika. Gitu. Nggak boleh. Betul sekali. Pemilihan mapel ini adalah hak individu kamu. Dasarnya ya rekam jejak akademik kamu di rapor, sama aspirasi studi kamu mau kemana. Sekolah hanya memfasilitasi pendaftaran. Oh ya, sedikit tambahan penting. Kalau kamu ngincernya prodi seni atau olahraga pas SNBP nanti, ingat ya, validator utamanya itu bukan skor TKA, tapi kualitas portofolio karya kamu atau bukti prestasi kamu di bidang seni atau olahraga itu. TKA mungkin jadi pendukung aja. Oke, jelas banget soal pilihan mapel. Nah, pertanyaan terakhir nih. Gimana data TKA ini nanti nyambungnya ke SNBP? Apa kita perlu unggah sertifikat hasil TKA gitu? Nggak perlu repot-repot unggah manual, jadi hasil TKA kamu itu nanti akan otomatis ditarik oleh panitia SNBP. Datanya langsung diambil dari sistem Mendikbudristek. Skor TKA ini jadi salah satu data pendukung aja dalam penilaian SNBP. Nah, kalau nanti ternyata ada perbedaan skor yang katakanlah mencolok banget antara nilai TKA kamu sama nilai rapor di mapel yang sama, ini bisa jadi semacam sinyal atau lampu kuning buat panitia SNBP. Mereka mungkin akan lihat lebih jeli lagi buat menilai konsistensi performa akademik kamu gimana. Ini menegaskan lagi peran TKA sebagai alat konfirmasi, bukan satu-satunya penentu kelulusan SNBP. Oke. Kalau gitu coba kita tarik benang merahnya ya dari obrolan kita, biar lebih gampang diingat. Pertama, soal pendaftaran TKA. Itu dilakukan oleh sekolah, tapi wajib banget ada persetujuan dari orang tua. Komunikasi sama sekolah jadi kunci. Kedua, soal pilih 2 mapel. Lakukan secara strategis, cek rapor kamu, pertimbangkan minat dan kemampuan, dan yang paling penting, rujuk ke Kepmen 10222225 buat cocokin sama prodi incaran. Boleh lintas minat asal ada di rapor. Ketiga, fungsi TKA untuk SNBP. TKA ini sebagai konfirmasi atau validator nilai rapor kamu. Datanya otomatis nyambung ke sistem SNBP, nggak perlu unggah manual. Betul, dan jangan lupa juga manfaatkan sumber belajar yang udah disediain. Ada contoh soal, ada kerangka asesmen di situs Pusmendik.
Ada juga platform simulasi, ayo coba TKA. Buat latihan, itu bisa banget dicoba biar lebih siap. Sip lah. Semoga deep dive kita yang lumayan singkat ini udah bikin kamu jadi lebih pede dan mantap ya buat ngadepin TKA. Udah nggak bingung lagi soal daftar dan pilih mapel. Tapi sebelum kita benar-benar tutup, Mungkin ada satu pertanyaan reflektif nih yang menarik buat kamu renungkan sendiri nanti. Gini, kalau kita kesampingkan dulu soal skor TKA atau nilai raport ya, coba deh tanya ke diri sendiri. Seberapa dalam sih kamu udah menggali alasan kenapa kamu tertarik sama 2 mata pelajaran yang kamu pilih itu? Dan gimana pemahaman kamu tentang mengapanya itu kira-kira bakal ngebentuk cara belajar kamu nanti. Bahkan mungkin sebelum kamu resmi jadi mahasiswa. Coba deh renungkan itu.